kepadamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Hati kami tenang bersama-Mu, aman dalam genggaman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan bersama kami, memegang hidup kami, memimpin setiap langkah kami. Terima kasih. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Hadirat-Mu sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. I love you Lord,
King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya ke-31, sampai ayatnya yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sawi itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudaraku, hari ini kita akan membahas 2 perumpamaan sekaligus. Sekalipun kedua perumpamaan ini sangat singkat penyampaiannya, tapi di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan hal yang sangat penting untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi murid-murid yang pada waktu itu sedang mengalami oposisi yang cukup berat. Di sini saudaraku, Tuhan Yesus mengajar kita tentang tahap awal daripada kerajaan Allah, di mana Tuhan memanggil orang-orang dari dunia ini untuk menerima Dia menjadi raja mereka dan menjadi umatnya untuk melayani Dia. Dan juga dalam keadaan awal sebenarnya saudaraku memang kelihatannya kecil, ya, tapi saudaraku belum berbentuk. Tapi jangan merendahkan permulaan yang kecil. Kebenarannya diajarkan oleh Tuhan bekerja dalam hal-hal yang kecil, dan kerajaan Allah dimulai sangat kecil dan tampaknya tidak penting, tapi perhatikan dengan seksama. Nah, benih yang kecil ini memang adalah benih yang paling kecil dari semua benih yang ditabur, ya. Tapi kalau saudara betul-betul melihat kalau dia bertumbuh, dia akan memberi pengaruh yang luar biasa. Nah, di ayat-ayat yang kita baca di sini, Yesus kembali menggunakan perumpamaan-perumpamaan di mana waktu dia berbicara, dia sedang menyampaikan kebenaran untuk membuat pemisahan bagi orang yang mendengarkannya. Kita sudah mengerti hal ini. Nah, di sini dikatakan bahwa dia tidak akan membuka mulut lagi kecuali kalau dia menyampaikan perumpamaan dan mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak purbakala. Jadi jelasnya perumpamaan-perumpamaan ini berisi kebenaran-kebenaran.
berisi rahasia-rahasia sejak zaman purbakala yang dia mau singkapkan kepada umatnya yang menerima dia sebagai raja yang memerintah kehidupan mereka, sehingga pengertian itu datang. Di dua perumpamaan ini dia sedang berkata kepada kita begini, kerajaan Allah memang memulainya dengan kecil, tapi watch out, perhatikan bahwa dia akan bertumbuh dan dia akan memberi pengaruh yang sangat besar. Ya, kita semua tahu bahwa biji sesawi adalah benih yang terkecil dari semua benih yang dibudidayakan di Israel. Tapi ketika dia bertumbuh, benih itu menjadi besar, saudara. Lalu ditemukan pohonnya dapat mencapai tinggi sekitar 4,5 meter. Dan tentu burung dapat membangun sarang pada carang-carangnya. Waktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa burung tersebut tentu saja yang dimaksudkan berhubungan dengan Yeskel pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Izinkan saya baca ayat ini. Di mana di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering. Membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Jadi burung-burung itu bukanlah burung-burung yang berasal dari daerah Israel. Tentu saja ini berbicara bahwa bangsa-bangsa lain akan datang dan menemukan rumah mereka dalam kerajaan Allah. Nah, sekali lagi, disinilah kita melihat kasih karunia Tuhan berlaku. Oh, memang Tuhan memilih orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Dan nanti kalau saudara membaca di hampir semua Injil, ide ini muncul, narasi ini muncul, bahwa Tuhan memakai orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Bahkan kalau saudara baca dalam kitab-kitab atau tulisan Rasul Paulus, saudara akan melihat bahwa Paulus berkata, inilah kasih karunia Tuhan. Tuhan mengambil orang yang bodoh untuk mempermalukan hikmat orang pandai dalam dunia ini. Karena memang Tuhan dalam perluasan kerajaannya tidak mau mengambil cara ataupun strategi dunia ini. Dia memakai cara ilahi, memulainya dari kecil dan membiarkannya berproses dan bertumbuh bersama Tuhan sampai dia menjadi besar, kemudian menjadi pengaruh yang sangat kuat yang mempengaruhi orang banyak. Itulah pengaruh kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudaraku, kerajaan Allah dimulai dengan kecil dan kelihatannya tidak berarti. Tapi dia akan bertumbuh dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Oleh sebab itu, kita tidak perlu untuk berkecil hati karena kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Caramu, strategimu di luar dugaan. Terima kasih bahwa Engkau memilih orang-orang kecil, memanggil orang-orang yang kelihatannya tidak punya arti. Sebab begitulah bagi Engkau membangun kerajaan-Mu. Memulai dari yang kecil. Memulai dari hal yang tidak berarti. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memberikan contoh bahwa kerajaan Allah seperti biji sesawi dan juga seperti ragi yang kecil itu. Tapi pengaruhnya luar biasa kuat yang menghampiri seluruh adonan. Kami mempercayai bahwa kami ini satu saat dapat menjadi pengaruh yang kuat bagi dunia ini. Pakai kami Tuhan. Kami terbuka untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih buat selalu memberikan kesempatan buat kami. Bahwa Engkau memilih kami, orang-orang biasa. Orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Tapi Engkau memilihnya. Kami bersyukur untuk hal tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Dengan penuh semangat dan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.